sih itu Doi Moi? Doi Moi atau restorasi atau renovasi merupakan kebijakan ekonomi yang diimplementasikan oleh pemerintah Vietnam pada 1986 dengan tujuan untuk liberalisasi dan membuka ekonomi Vietnam. Hal ini dilakukan karena sebuah dekade banyaknya kejolakan. Di proses pembangunan kembali Vietnam pasca unifikasi antara utara dan selatan yang masih bermasalah, kegagalan sektor industri BUMN dan agrikultur yang mendominasi malah stagnan sebab lemahnya kompetisi, dependensi Vietnam terhadap bantuan Uni Soviet, dan embargo ekonomi yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Hasilnya ini puncak saat Uni Soviet memutus hubungan ekonomisnya dengan Vietnam. Hasil itu terjadi inflasi 700%, pemasukan yang stagnan $200-300 per bulan, turunnya nilai ekspor impor, dan pertumbuhan ekonomi yang bersifat negatif. Hal ini menyebabkan pada Kongres ke-6 Partai Komunis Vietnam pada 1986 untuk implementasi sebuah sistem ekonomi baru yang mendorong implementasi liberalisasi pasar, yaitu Doi Moi. Hal ini sendiri bisa terjadi karena penggantian sekjen dari Le Duan yang digantikan oleh Nguyen Van Linh, seorang tokoh faksi reformis yang menjadi sekjen baru. Moi sendiri itu punya banyak isinya ya, yang mengubah sistem ekonomi Vietnam secara drastis dari sentralistis dan dikendalikan oleh pemerintah menjadi berorientasi pasar dan privat, tetapi tetap memegang nilai sosialis, yaitu ekonomi pasar berorientasi sosialis. Isi dari Doi Moi itu sendiri ada banyak, seperti satu, pembuatan hukum investasi asing yang membuka pasar Vietnam terhadap kepentingan sektor privat global. Kedua, menghapus berbagai rintangan dalam ekonomi Vietnam, dari pengendalian harga, hambatan perdagangan dalam bentuk kebijakan proteksionisme, dan lain-lain. Pemberian insentif pada sektor agrikultur seperti privatisasi, hapus kontrol harga, dan bahkan menjual demi dapat keuntungan. Habis itu juga ada diperbolehkannya bisnis privat di Vietnam, privatisasi monopoli negara, reformasi birokrasi, dan menurunkan defisit negara, serta membuka dan normalisasi hubungan internasional Vietnam, sehingga bisa mengikuti berbagai organisasi internasional seperti ASEAN pada tahun 1995 dan World Trade Organization pada tahun 2007. Doi Moi sendiri itu memiliki dampak signifikan pada ekonomi Vietnam. Implementasi ini sangat efektif, terlihat dari berbagai hal. Satu itu pertumbuhan ekonomi Vietnam yang bertumbuh secara drastis, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 6,5%. Turunnya angka kemiskinan dari 50% hingga hanya 20% pada tahun 2005. Turunnya dependensi Vietnam pada sektor agrikultur dari 40% hingga hanya 15%. Kontribusi pada GDP digantikan oleh jasa yang berkontribusi sekitar 34%. Adanya 30.000 usaha privat yang mempekerjakan 44% dari seluruh penduduk Vietnam, dan banyak lainnya. Liberasi ekonomi melalui kebijakan Doi Moi telah membawa beberapa perubahan bagi kehidupan politik otoriter Vietnam yang membuka pintu bagi investasi asing dan pertumbuhan sektor swasta di Vietnam. Secara linear, hal ini tentunya meningkatkan peran masyarakat sipil melalui pertumbuhan ekonomi yang pesat dan peningkatan dari lapangan kerja. Keadaan ini menyebabkan munculnya masyarakat kelas menengah yang lebih teredukasi dan lebih sensitif terhadap isu politik, terutama mengenai hal-hal yang mempengaruhi mereka secara langsung. Nah, liberalisasi ekonomi ini juga telah mengurangi peran langsung pemerintah dalam sektor ekonomi, tetapi tetap negara memainkan peran penting dalam mengatur dan mengarahkan pembangunan. Pemerintah Vietnam di sini masih memiliki kendali atas sektor strategis seperti energi, pertambangan, dan telekomunikasi. Nah, liberalisasi ekonomi ini juga telah mempengaruhi kekuatan masyarakat sipil di Vietnam. Pertumbuhan ekonomi yang cepat ini telah memberikan kekuatan legitimasi bagi pemerintahan komunis. Tetapi, walaupun liberalisasi meningkatkan partisipasi politik, Vietnam masih membatasi kebebasan berbicara dan mengawasi aktivitas dari masyarakat sipil itu. Aktivis, jurnalis, dan pengkritik pemerintah sering menghadapi tekanan dan penindasan dari pemerintahan Vietnam. Liberalisasi ekonomi secara jelas membawa kemakmuran bagi Vietnam dan juga legitimasi bagi partai komunis. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan peningkatan taraf hidup rakyat telah membuka posisi partai bagi warga Vietnam. Tetapi, Partai Komunis Vietnam juga tetap memegang kendali ketat atas kebijakan dan keputusan politik yang terjadi di Vietnam. Nah, liberalisasi ini tidak mengubah cara Partai Komunis Vietnam untuk mempertahankan kekuasaan. Mereka tetap menggunakan tangan besi untuk mempertahankan kekuasaan dan legitimasi yang mereka miliki. Oposisi politik tidak diberi ruang untuk berkembang, dan para pembangkang seringkali menghadapi penindasan dan pemenjaraan. Nah, liberalisasi ekonomi ini juga tidak mengubah cara pengambilan keputusan di Vietnam. Keputusan politik di tingkat elit partai masih seringkali diselimuti kerahasiaan-kerahasiaan. Partai Komunis Vietnam tidak mengalami perubahan signifikan setelah mengalami liberalisasi ekonomi dan tetap menikmati legitimasi yang mereka miliki sebelumnya. Lalu apakah liberalisasi ekonomi ini mempengaruhi ideologi Partai Komunis Vietnam? Sepertinya tidak.
Nah, hal ini dikarenakan memang kebijakan dari Doi Mo ini tidak memiliki banyak pengaruh kepada ideologi dari Partai Komunis Vietnam. Nilai-nilai yang merupakan hasil penggabungan pandangan ilmiah dari Marxisme dan Leninisme dan pemikiran dari Ho Chi Minh terbukti mampu bertahan dan sejahtera di Vietnam. Kombinasi ini pada akhirnya memperkuat persatuan nasional dan mempertahankan dominasi Partai Komunis Vietnam. Nah, Vietnam di sini berhasil membentangkan ideologi komunis sambil mengadopsi kebijakan ekonomi yang lebih liberal. Hal ini menunjukkan bahwa ada ideologi dari Partai Komunis ini sendiri dikombinasikan dengan kebijakan ekonomi yang lebih liberal ini menjadikan Vietnam sebagai salah satu negara komunis yang sejahtera. Kesuksesan ekonomi ini berdampak juga pada legitimasi Partai Komunis Vietnam yang mempertahankan ideologi komunis peninggalan dari Ho Chi Minh. Doi Moi sendiri itu memiliki dampak yang signifikan juga terhadap kehidupan politik Vietnam. Alhasil itu, Partai Komunis Vietnam ini melakukan berbagai tindakan yang mengubah partainya ini untuk disesuaikan dengan masa Doi Moi itu sendiri yang bersifat liberal dan terbuka. Pertama ini adalah kebijakan desentralisasi Partai Komunis Vietnam. Doi Moi ini mendorong desentralisasi dengan memberikan kekuasaan fiskal dan administratif yang signifikan kepada daerah agar memudahkan memperbanyak investasi masuk dengan harapan dapat menyesuaikan dengan kepentingan wilayah sendiri-sendiri. Hasilnya itu adalah membantu perkembangan sosial dan ekonomi daerah, dari pembangunan sekolah, infrastruktur, dan bahkan hingga industri. Hal ini membantu mengimbangi wilayah-wilayah di luar pusat Vietnam, meningkatkan literasi, interkoneksi antara wilayah dengan Vietnam, dan bahkan kekayaan regional. Akan tetapi, perlu diingat bahwa sebagai akibat desentralisasi dan kekuasaan pemerintah pusat ini berkurang, pembangunan pembagian dana ini mulai kerap tidak sama rata dan mementingkan wilayah-wilayah tertentu yang berada di sentral Vietnam. Pembangunan tidak rata juga menghasilkan kurangnya dana untuk pembangunan dan kurangnya investasi yang masuk. Ini bahkan menghasilkan korupsi yang sistematis karena kekuasaan mulai dibagi-bagi, sehingga akuntabilitas itu mulai kian menurun. Alhasil itu, pemerintah pusat mencoba untuk mengembalikan beberapa aspek dan kekuasaan pemerintah pusat itu yang dari daerah itu balik kepada pusat. Hal ini bisa dilakukan melalui yang sudah dilakukan oleh Vietnam sekarang, yaitu khususnya kebijakan Partai Komunis Vietnam, yaitu demokrasi sentralisme Vietnam. Melihat berbagai ancaman bagi pemerintah pusat, Partai Komunis Vietnam ini melaksanakan demokrasi sentralisme sebagai solusi untuk masalah tersebut. Meskipun kebijakan ini sudah dilakukan sejak masa Ho Chi Minh, tetapi semenjak Doi Mo ini kepentingan terhadap demokrasi sentralisme ini kian meningkat, mengingat banyaknya masalah yang muncul di dalam Vietnam dari ekonomi, sosial, hingga politik. Sistem ini adalah yang di mana saat anggota-anggota partai untuk memutuskan sesuatu melalui keputusan bersama, yaitu secara mayoritas yang bersifat demokratis. Jadi itu demokrasi ada, tetapi ini bersifat absolut. Hasil dari suatu keputusan itu bersifat final, dan semuanya harus mengikuti keputusan tersebut tanpa penolakan, sebab minoritas harus mengikuti keinginan mayoritas. Pendekatan ini dilakukan dalam upaya untuk menguatkan kembali peran Partai Komunis Vietnam dalam kehidupan politik dan administrasi Vietnam dengan mengembalikan kekuasaan regional balik kepada pusat. Akibatnya adalah melemahkan kekuatan regional di Vietnam dan memberikan kembali keputusan kepada pemerintah pusat Vietnam, serta memperlemah hak-hak ekspresi kemerdekaan Vietnam karena sudah ada keputusan demokratis yang dapat muncul dari keinginan partai kepada kepentingan negara dan masyarakat itu sendiri. Lalu bagaimana dengan proyeksi masa depan ekonomi Vietnam? Dan masa depan ekonomi Vietnam sepertinya terlihat cerah dan tidak akan mengalami penurunan signifikan dalam waktu dekat. Vietnam setelah kebijakan Doi Mo memang telah mengalami perubahan struktural di bidang ekonomi, di mana kontribusi sektor pertanian menurun, sementara sektor jasa dan produksi industri akan terus meningkat. Hal ini menunjukkan tren positif Vietnam sebagai negara di Asia Tenggara. Nah, ekspor Vietnam sendiri memang mengalami pertumbuhan 2 digit dan sepertinya akan terus meningkat. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam perdagangan internasional, seperti dalam halnya komoditas kopi, di mana Vietnam menjadi produsen biji kopi terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Untuk sektor teknologi juga menjadi motor penggerak lapangan kerja bagi profesional muda di Vietnam. Hal seperti perusahaan startup banyak terlihat di Vietnam dan terlihat akan menjadi penopang ekonomi yang signifikan. Estimasi, pada tahun 2050, Vietnam diyakini akan masuk ke dalam daftar 20 besar kekuatan ekonomi di dunia jika ia berhasil mempertahankan pertumbuhannya di angka 5%. Lalu bagaimana dengan proyeksi politik masa depan Vietnam? Masa depan politik Vietnam kelihatannya akan menghadapi beberapa tantangan dan perubahan yang signifikan. Adanya kebijakan seperti gerakan anti korupsi yang luas telah mengguncang struktur dari negara komunis ini, dikarenakan para politisi level atas terkena dampak dari kebijakan ini dan akhirnya mengguncang citra internasional terkait kestabilan negara yang dikelola dengan hati-hati oleh pemerintah.
Hal ini menunjukkan bahwa politik Vietnam sedang tidak stabil dan akan semakin parah jika tidak dikendalikan. Politbiro yang juga jadi badan pembuat kebijakan partai juga telah kehilangan 4 dari 18 anggotanya, termasuk Presiden Thuong yang mengundurkan diri beserta pendahulunya. Hal ini menyebabkan memang ada sedikit pergerakan politik yang terjadi di Vietnam, dan di saat Vietnam berusaha meningkatkan investasi asing dan mengembangkan ekonomi dari manufaktur rendah hingga ke industri berteknologi tinggi. Nah, politik di Vietnam sendiri terlihat mampu menarik minat investor internasional karena stabilitasnya, walaupun memang sedikit terjadi pergejolakan. Meskipun begitu, memang Vietnam harus menavigasi jalan antara kesuksesan ekonomi dan mempertahankan identitasnya sebagai negara komunis yang berkomitmen pada nilai-nilai tradisi pendahulunya. Lalu bagaimana dengan proyeksi sosial dari Vietnam? Kalau proyeksi sosial Vietnam sendiri, Vietnam kelihatannya memiliki tren pertumbuhan sosial yang baik ya. Faktor seperti tingkat kelahiran yang tinggi dan penurunan angka kematian berkontribusi pada peningkatan dari jumlah penduduk Vietnam. Pemerintah Vietnam telah mengambil langkah antisipasi untuk mengakomodasi dampak pertumbuhan penduduk yang cepat, termasuk seperti meningkatkan akses ke pelayanan kesehatan dan meningkatkan kesadaran mengenai perencanaan keluarga. Memang Vietnam itu memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi, terutama di daerah perkotaan dan di wilayah pesisir. Urbanisasi dan perkembangan sektor industri memang telah menyebabkan peningkatan kepadatan penduduk di beberapa kota besar seperti di Ho Chi Minh dan Hanoi. Nah, Vietnam kelihatannya itu memang kelihatannya mampu menyediakan infrastruktur dan sumber daya yang cukupi bagi penduduk di wilayah padat, mengingat bahwa pertumbuhan penduduk ini dibarengi dengan laju ekonomi mereka yang cenderung baik. Untuk usia produktif sekitar 15 sampai 64 tahun di Vietnam, memang diperkirakan akan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi dan akses terhadap pendidikan berkontribusi pada kondisi saat ini. Nah, fakta ini mendukung bahwa laju sosial Vietnam akan cenderung baik dan kelihatannya akan menjadi batu lonjakan lanjutan bagi perkembangan Vietnam secara keseluruhan.